1 blok farmakoterapi 1 akan membawakan materi tentang glaukoma. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Glaukoma ialah penyakit atau kelainan pada mata akibat kerusakan saraf mata yang dapat menyempitkan lapang pandang dan hilangnya fungsi penglihatan. Penyebab atau faktor resiko utama glaukoma ialah peningkatan tekanan bola mata. Peningkatan tekanan bola mata umumnya berlangsung perlahan, sehingga tidak menimbulkan gejala pada awalnya, sampai penderita sadar setelah terjadi penyempitan lapang pandang. Glaukoma adalah penyakit mata yang dapat menyebabkan buta. Ia terjadi akibat tekanan cairan, terkhusus di dalam jelimae atrosimer, yang semakin bertambah hingga melebihi tekanan normal di dalam bola mata. Di dalam mata yang normal terdapat dua ruang yang berisi cairan jernih atau lutsina, yaitu ruang hadapan atau ruang depan yang disebut dengan anterior dan ruang belakang yang disebut sebagai posterior. Bendalir mata intraokular ini bertanggung jawab mengekalkan keseimbangan tekanan di dalam mata serta menstabilkan bentuk bola mata. Bagian belakang posterior, ruang yang lebih besar dipenuhi dengan cairan yang pekat, seperti gel yang dikenal sebagai jelimase. Cairan yang ada di dalam ruang bagian depan atau anterior dikenali sebagai jelemair. Cairan mata dihasilkan oleh unjuran siliari yang mengalir ke bagian depan ruang mata, kemudian mengalir ke sistem viva melalui sudut ruang depan. Cairan ini dihasilkan secara terus-menerus dan ia juga mengalir keluar secepat ia dihasilkan. Glaukoma terjadi apabila saluran jelimae ini terganggu atau tersekat, menyebabkan tekanan tinggi di dalam mata. Tekanan yang terus-menerus dan perawatan dapat merusakkan urat dan saraf mata, sehingga menyebabkan buta. Terdapat berbagai jenis sebab terjadinya glaukoma. Biasanya glaukoma berlaku apabila perangkat alas pan di sudut ruang depan yang dapat menepis cairan mata menjadi tersumbat dan mengikat pengaliran jelimae, atau apabila iris menutupi sudut di ruang depan. Walau demikian, pengumpulan cairan di dalam mata dapat mewujudkan tekanan yang dapat menekan urat saraf mata. Tekanan ini juga dapat merusak saraf optik yang bertanggung jawab untuk mengantarkan gambar ke otak. Selepas dari itu, tekanan yang meningkat juga dapat menyebabkan penglihatan kita menjadi kecil dan seterusnya, dan tanpa perawatan atau tidak diobati akan menyebabkan kebutaan. Klasifikasi glaukoma. Klasifikasi glaukoma terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. 1. Glaukoma primer sudut tertutup. Terjadi ketika sudut antar kornea dan iris tertutup, sehingga aliran cairan mata terhambat dan tekanan intraokular meningkat. Kedua, glaukoma primer sudut terbuka. Terjadi ketika aliran cairan mata terhambat meskipun sudut antar kornea dan iris terbuka. 3. Glaukoma sekunder. Terjadi akibat kondisi medis
atau pengobatan tertentu yang menyebabkan tekanan intraokular meningkat. Klasifikasi glaukoma yang kedua yaitu berdasarkan tingkat kerusakan saraf optik. 1. Glaukoma preperimetrik, yaitu kerusakan saraf optik yang terdeteksi dengan tes khusus sebelum terjadi hilangnya penglihatan. 2. Glaukoma perimetrik, yaitu kerusakan saraf optik yang terdeteksi melalui pemeriksaan lapang pandang dan sudah terjadi hilangnya penglihatan. 3. Glaukoma advanced, yaitu kerusakan saraf optik yang parah dan hilangnya penglihatan yang signifikan telah terjadi. Tujuan farmakoterapi glaukoma adalah untuk mengendalikan tekanan intraokular agar tetap dalam kisaran normal atau di bawah ambang batas yang dapat merusak saraf optik. Tekanan intraokular yang tinggi dapat merusak saraf optik dan menyebabkan kehilangan penglihatan permanen. Oleh karena itu, pengobatan glaukoma bertujuan untuk mengurangi tekanan intraokular untuk mencegah kerusakan saraf optik dan mempertahankan penglihatan pasien. Tanda-tanda glaukoma menurut Nurdini ND tahun 2019, yang pertama yaitu penglihatan buram atau kabur, yang kedua hilangnya lapangan pandang atau penglihatan tepi, yang ketiga sensitivitas terhadap cahaya yang meningkat, yang keempat penglihatan ganda, yang kelima nyeri mata, kepala pusing, mual dan muntah, dan yang keenam yaitu perubahan pada iris termasuk warna, ukuran dan bentuk. Selanjutnya yaitu gejala glaukoma menurut Siddhartha tahun 2016. Yang pertama, penglihatan kabur, yang kedua, penglihatan tepi yang buram, yang ketiga, kehilangan penglihatan secara perlahan-lahan, terutama di sisi yang jauh, yang keempat, sensasi nyeri atau ketidaknyamanan di mata, yang kelima, sakit kepala, dan yang keenam, mual dan muntah. Alat-alat untuk pengobatan glaukoma yaitu ada 3. Yang pertama, alat mikroplus, yang kedua, alat tonometer, dan yang ketiga, alat oftalmoskop. Selanjutnya, pemeriksaan glaukoma menurut Efron and Morgan tahun 2014 ada 5, yaitu yang pertama, pengukuran tekanan intraokular, yang kedua, pemeriksaan optik disk, yang ketiga, pemeriksaan lapangan penglihatan, yang keempat, pemeriksaan gonioskopi, dan yang kelima, pemeriksaan retina dan makula. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Ada 3, yang pertama, pemeriksaan lapangan pandang, yang kedua, pemeriksaan saraf optik, dan yang ketiga, pemeriksaan tekanan intraokular. Terapi farmakologi penyakit glaukoma menurut Kansky tahun 2016 ada 4, yaitu yang pertama, beta blocker, obat timolol, yang kedua, agonis alfa-2 adrenergik, obat brimonidin, yang ketiga, analog prostaglandin, obat latanopros, dan yang keempat, inhibitor anhidrase karbonat, obat dorzolamid. Kemudian, terapi non-farmakologi penyakit glaukoma menurut Agung tahun 2015, yang pertama yaitu pembedahan atau trabeculektomi, yang kedua pijat mata, dan yang ketiga laser atau trabeculop. Algoritma glaukoma. Mulailah terapi dengan analog prostaglandin atau mungkin beta blocker. Kontraindikasi, agen lini pertama alternatif brimonidin. Jika kontraindikasi terhadap agen lini pertama, gunakan CAI topikal. Kemudian kaji respon dalam 2-4 minggu. Respon yang tidak memadai, memastikan kepatuhan, instruksikan pasien tentang oklusi nasolarikmalis jika tidak saat ini digunakan. Tingkatkan konsentrasi jika mungkin atau tingkatkan frekuensi dosis. Intoleransinya, kurangi konsentrasi jika memungkinkan atau ubah formulasi atau beralih ke alternatif kelas atau beralih ke agen lini pertama alternatif. Kemudian, kaji kembali respon dalam 2-4 minggu. Respon yang tidak adekuat terhadap monoterapi, pastikan kepatuhan jika tidak ada tanggapan. Coba alternatif lini pertama secara berurutan.
agen topikal, atau jika respon parsial, tambahkan lini pertama atau ketiga agen atau CAI topikal dengan regimen multi obat yang mengandung 2-4 agen mungkin diperlukan. Dengan intoleransi, kurangi dosis atau konsentrasi jika memungkinkan, atau ubah formulasi, atau beralih ke alternatif kelas, atau beralih ke alternatif kombinasi. Kaji respon dalam 2-4 minggu, yaitu respon yang tidak memadai terhadap lini pertama atau kedua terapi kombinasi topikal. Pastikan kepatuhan, pertimbangkan untuk menambahkan agen kolinergik kerja langsung baris keempat, dan jika perlu ganti dengan penghambat kolinesterase. Pertimbangkan untuk menambahkan penghambat anhidrase karbonat oral sebagai pengganti penghambat anhidrase karbonat. Mungkin diperlukan beberapa terapi topikal ditambahkan penghambat anhidrase karbonat oral. Dengan intoleransi, kurangi dosis atau konsentrasi jika memungkinkan, atau ubah formulasi, atau beralih ke alternatif kelas, atau beralih ke alternatif kombinasi. Kemudian intoleransi selanjutnya yaitu kurangi dosis atau konsentrasi jika memungkinkan, ubah formulasi, atau beralih ke alternatif kelas, atau beralih ke alternatif kombinasi. Kaji respon kembali dalam 2-4 minggu. Intoleransi atau respon yang tidak adekuat terhadap terapi obat kombinasi yang dapat ditoleransi secara maksimal, yaitu prosedur laser atau pembedahan. Selanjutnya efek samping menurut Depkes 2021, yaitu yang pertama ada obat timolol yang merupakan golongan obat kolinergik. Efek samping yang mungkin terjadi adalah sakit kepala, penglihatan kabur, mual, muntah, diare, dan berkeringat. Yang kedua yaitu obat brimonidin yang merupakan golongan obat agonis reseptor adrenergik alfa 2. Ini tuh efek samping yang mungkin terjadi adalah sakit kepala, kantuk, mata kering, mata merah, dan pusing. Yang ketiga ada obat latanopros yang merupakan golongan obat analog prostaglandin yang memiliki efek samping yaitu perubahan warna irisan mata, pertumbuhan bulu mata yang tidak biasa, dan perubahan pada kelopak mata. Yang keempat ada obat dorzolamid yang merupakan golongan obat inhibitor anhidrase yang memiliki efek samping yaitu sakit kepala, rasa tidak nyaman di mata, dan rasa pahit di mulut. Interaksi obat glaukoma menurut Drugs 2023 yaitu timolol dan amitriptilin dapat menurunkan tekanan darah, pusing, pingsan, dan ataupun perubahan denyut nadi atau detak jantung. Yang kedua yaitu brimonidin dan difenhidramine dapat meningkatkan efek samping sistem saraf pusat seperti pusing, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu latanopros dan bimatopros dapat meningkatkan resiko atau keparahan efek samping seperti mengantuk, pusing, mati rasa atau kesemutan, telinga berdenging, kehilangan nafsu makan, mual muntah, dan diare. Yang keempat yaitu dorzolamid dan metazolamid dapat meningkatkan efek samping sistem saraf pusat seperti pusing, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Adapun obat glaukoma yang memiliki kontraindikasi pada ibu hamil yaitu golongan prostaglandin analog seperti latanopros, travoprost, bimatopros. Obat glaukoma yang perlu monitoring ginjal dan hati menurut Medscape 2023 yaitu golongan beta blocker non-selektif timolol, golongan inhibitor anhidrase karbonatase yaitu dorzolamid, golongan obat prostaglandin analog yaitu latanopros, dan golongan obat alfa agonis yaitu brimonidin.
Obat glaukoma yang direkomendasikan buat ibu hamil yaitu timolol, merupakan golongan obat non-selektif.